Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang ketiga ini dengan tema bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri sejenak dengan bersaat teduh. Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan melalui Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 4. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama marilah kita dengan rendah hati mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan sumber kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani, berkat cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan hari ini, di mana kami dapat memasuki persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang ketiga ini. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu sebagai kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan, berkati kami di dalam persekutuan doa kali ini, supaya kami sungguh-sungguh dapat memuji dengan kesungguhan hati kami. Kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 381.
Saudara-saudara, saatnya kini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21 yang demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui, Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikan yang seringkali membuat kita terkagum-kagum. Salah satunya adalah keunikan tentang ingatan manusia. Dalam sebuah situs, yaitu situs hellosehat.com, terdapat sebuah artikel yang membahas tentang 5 keunikan terkait dengan ingatan manusia. Yang pertama, ingatan manusia itu membentuk kepribadian. Artinya, ingatan menentukan bagaimana manusia bersikap dan menanggapi akan sesuatu. Yang kedua, gudang segala memori manusia disimpan di bagian yang bernama hipokamus. Segala ingatan disimpan dan diatur dengan rapi sehingga dapat dikeluarkan saat dibutuhkan. Ketiga, otak mampu menyimpan 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam 20 sampai 30 detik dan selanjutnya dilupakan. Keempat, ingatan bisa dilatih dengan cara mencatat, menghafal, atau dengan cara yang lain. Kelima, ingatan sering berkaitan dengan bau dan aroma, sehingga kadang manusia dapat menggunakan bau untuk mengingat sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatan manusia tidak muncul secara tiba-tiba. Semua ingatan yang dimiliki manusia disusun atau dibangun sejak kecil. Maka dari itu, perintah agar manusia mengasihi Tuhan juga perlu diajarkan semenjak kecil. Perintah untuk mengasihi Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 11 dilampirkan penjelasan mengenai cara membangun ingatan tersebut. Alasan manusia mengasihi Tuhan sudah jelas, yakni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Sayangnya, dalam merespon kasih Tuhan, manusia masih kerap abai atau masih lalai. Bahkan seringkali manusia melupakan Tuhan dan melanggar perintahnya. Hal ini kerap kita lihat dalam kisah kehidupan umat Israel bersama dengan Tuhan yang mengalami pasang surut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita terdapat 2 cara yang digunakan untuk membangun ingatan manusia
kepada Tuhan. Cara-cara tersebut dituliskan dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Cara yang pertama yaitu mempercakapkan mengenai Tuhan beserta kasih dan perintahnya kepada anak-anak. Mempercakapkan tentang Tuhan bersama dengan anak-anak dapat menanam ingatan mereka terhadap Tuhan sedini mungkin. Ingatan anak-anak mengenai Tuhan akan membentuk kepribadian mereka dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam setiap kehidupan mereka. Dengan demikian, keluarga punya andil yang besar dalam membangun ingatan anak mengenai Tuhan. Gereja dan sekolah bukan satu-satunya tempat untuk mendidik anak-anak kita di dalam iman kepada Tuhan. Maka keluarga patut bekerja sama dengan gereja dan sekolah tanpa meninggalkan tugasnya mendidik anak-anaknya dalam iman. Adapun cara yang kedua adalah dengan menuliskan perintah Tuhan. Menulis dan membaca secara terus-menerus bisa melatih ingatan menjadi lebih baik. Maka dari itu, baik bagi manusia untuk menuliskan dan membaca berulang-ulang mengenai kasih dan perintah Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, membangun dan melatih ingatan tentang Tuhan akan menolong kita semua untuk terus mengasihi dan taat akan perintah Tuhan. Sebagai murid Tuhan yang baik, kita harus senantiasa ingat kepada kasih dan kebaikan Tuhan serta pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian dari NKB 116.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersatu hati menaikkan doa syafaat, dan juga kita akan tutup persekutuan doa kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua, supaya kami dapat senantiasa membangun ingatan kami tentang Tuhan, tentang perintah Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai keluarga, Tuhan mampukan kami untuk mendidik anak-anak di dalam iman kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menolong mereka membangun ingatan yang benar tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga sebagai keluarga, kami senantiasa dapat menuntun mereka membentuk kepribadian yang baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan dalam setiap hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai gereja, sekolah, kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat bekerja sama dengan keluarga-keluarga Tuhan, supaya kami dapat membangun ingatan-ingatan yang benar bagi anak-anak kami tentang Tuhan. Mampukan kami untuk mengajarkan kebaikan Tuhan ini dalam setiap waktu, dalam setiap kehidupan kami, untuk kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah menyertai kami semua. Engkau telah baik bagi kami, Engkau telah mengasihi kami, dan kami yakin serta percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam persekutuan doa kali ini. Ampuni segala dosa serta pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan tutup persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang ketiga ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 427.